Ya, pemirsa, satu anggota TNI tewas dan satu luka-luka akibat tersambar petir di dekat pintu masuk Delta Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu sore. Kedua korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Dari video amatir yang direkam warga di lokasi kejadian, terlihat anggota TNI tergeletak di pinggir trotoar akibat tersambar petir. Korban kemudian dibawa oleh rekan sesama anggota TNI menuju Satkes Mabes TNI sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Warga sekitar menjelaskan pada saat kejadian kedua korban diketahui sedang berteduh di bawah pohon saat hujan. Korban masing-masing Prada A dari TNI Angkatan Darat meninggal dunia usai mengalami pendarahan di bagian telinga, dan Kelasi DS dari Angkatan Laut saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Ridwan Meraksa, Jakarta Timur. Langsung. Astagfirullahaladzim. Sementara itu, pemirsa, perampokan dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ya, pelaku sengaja menyebar uang hasil perampokan di tengah jalan untuk mengelabui warga. Perampokan dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Desa Baru, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Peristiwa yang terjadi pada Senin lalu ini sempat menjadi viral di media sosial karena uang rampokan bertebaran di jalan dan diambil oleh warga untuk dikumpulkan kembali. Uang hasil perampokan tersebut berserakan di tengah jalan, diduga dilakukan pelaku untuk mengelabui warga. Meskinya pelaku berhasil diamankan oleh warga dan polisi dari Polsek Marosebo. Satu orang pelaku berhasil diamankan, sedangkan rekannya berhasil kabur dengan sepeda motor yang digunakan. Para pelaku ini sudah mengintai korban dari dalam bank dengan berpura-pura menjadi nasabah juga. Bank di salah satu bank di Kota Jambi, pelaku saat itu berpura-pura menjadi nasabah juga. Disitulah dia mengintai nasabah yang ngambil uang. Pada saat itu korban kebetulan ngambil uang sebanyak 250 juta. Setelah ambil uang, korban mau pulang, kemudian dibuntuti oleh pelaku. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku yang berhasil kabur. Pelaku diduga merupakan spesialis pencurian dengan modus pecah kaca dengan target korban yang mengambil uang di bank. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP, pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Penganiayaan berujung penusukan terhadap pengemudi bus Batik Solo Trans di Sukoharjo, Jawa Tengah terekam CCTV dan viral. Pelaku yang sempat melarikan diri dan menghilangkan barang bukti akhirnya ditangkap polisi. Kamera CCTV yang terpasang di bus Batik Solo Trans merekam saat terjadinya penganiayaan berujung penusukan terhadap pengemudi bus di Jalan Ahmad Yani, Kartasura, Sukoharjo. Sejumlah penumpang bus sempat melerai, akan tetapi pelaku tidak peduli dan menusuk supir di bagian bahu dengan pisau kecil. Usai kejadian, pelaku kabur ke rumah saudaranya di Karanganyar, Jawa Tengah sebelum akhirnya ditangkap polisi. Dalam pelariannya, pelaku sempat berupaya menghilangkan barang bukti seperti mengganti warna motor, membakar jaket, serta membuang pisau miliknya. Pelaku mengaku penusukan berlangsung spontan karena emosi bus sempat menyenggol motornya. Pada saat itu, sakit hati pada saat itu, kemudian memberhentikan kendaraan roda 2 di depannya bis, berhenti langsung turun. Akibat perbuatannya, pelaku AR terancam pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara selama 2 tahun. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Januar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga dianiaya mantan suami sirinya hingga mengalami luka di sekujur tubuhnya. Usai melakukan penganiayaan, pelaku diringkus polisi di rumahnya di Ambarawa, Semarang.
Sri Astuti, warga Wologito, Semarang, menderita luka di sekujur tubuhnya setelah dianiaya oleh mantan suami sirinya Muhammad Nawi di rumah majikan tempat korban bekerja. Korban menderita 5 tusuk dan sayatan senjata tajam di bagian leher, dada, lengan, dan perut sehingga harus mendapatkan perawatan di UGD Rumah Sakit Columbia Semarang. Dari keterangan Asriati, kakak korban, pelaku yang merupakan mantan suami siri mendatangi rumah tempat korban bekerja, kemudian langsung melakukan penganiayaan. Adik saya kan kerja di situ, terus suaminya itu tiba-tiba datang, terus dia itu keluar, terus tiba-tiba itu yang lakinya itu terus nggak ngomong apa-apa, terus langsung ngunus senjata itu tadi Pak, pisau. Sementara Kapolsek Semarang Barat Kompol Andre Bahtiar menyatakan sebelum melakukan penganiayaan, pelaku mabuk usai menenggak minuman keras kemudian mendatangi korban dengan diantar keponakan. Diantar oleh salah satu ponakan korban ke rumah majikan di mana korban bekerja. Sampainya di rumah majikan tempat korban bekerja, dan depan rumah terjadi cekcok, kemudian terjadilah penganiayaan tersebut. Setelah melakukan penganiayaan, pelaku melarikan diri ke rumahnya di Ambarawa, namun polisi berhasil meringkusnya. Hingga kini polisi masih mendalami motif dari aksi keji pelaku yang tega menganiaya mantan istrinya. Dari Semarang, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca terungkapnya penemuan jasad wanita muda di Pulau Pari, Kepulauan Seribu dengan kondisi tubuh tidak utuh, kini menemui titik terang. Korban tewas dibunuh di rumah kos teman kencannya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban R 34 tahun diduga dibunuh teman kencannya NYP 28 tahun di rumah kosnya di Gang Kaum, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas dianiaya setelah terlibat cekcok usai berkencan dengan pelaku. Usai membunuh, pelaku membungkus jasad korban dengan kardus dan membawanya menggunakan sepeda motor lalu dibuang ke Kali Bekasi. Jasad korban akhirnya ditemukan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Dari hasil visum, korban mengalami luka di bagian leher dan dada. Nggak tahu kalau menebak cewek yang BO itu wanitanya. Nggak tahu menau kan. Kalau kesehariannya Pak? Keseharian dari nasi Padang dia, bantuin di Alan Jaya itu. Oh, pegawai nih? Pegawai Alan Jaya di situ. Jadi pemilik yang punya kosan juga nggak ada laporan, yang kontrak juga nggak ada laporan ke RT. Oh gitu. Terus kemarin sempat ada polisi yang datang, apa aja yang dilakukan sama petugas? Ada, itu dari Polda langsung, itu ambil barang bukti aja Pak. Pelaku berhasil ditangkap di persembunyiannya di kawasan Guguak, Kabupaten 50, Sumatera Barat. Dan kini kasusnya dalam penanganan kepolisian Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.